Mungkin di benak beberapa orang, naik kapal sampai berhari-hari terombang-ambing di tengah lautan itu adalah hal yang menakutkan, membosankan, dan tidak akan mau diulangi seumur hidup. Tapi buat saya, justru pengalaman naik kapal ini adalah salah satu hal yang saya tunggu dari touring keluar Pulau Jawa. Apalagi kapal yang saya naikin ini adalah salah satu kapal termewah milik PT DLU, yang dimana kita punya kamar sendiri, kita dapat fasilitas yang super lengkap. Wah, ini sih rasanya lebih mirip kapal pesiar ya. Ya walaupun sempat bosan juga berhari-hari di dalam kapal, tapi tetap pengalaman berada di kapal Dharma Kartika 5 ini menyenangkan buat saya. Oke, inilah dia kapal Dharma Kartika 5 yang akan membawa saya ke Pulau Sumba. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di Wonder Journey volume 9 Explore Pulau Sumba. Sekarang kita udah di Pelabuhan Tanjung Perak nih teman-teman ya. Wah gila, lihat di sebelah kiri truk semua nih. Ramai banget dari tadi, di belakang agak macet kan, kirain ada apaan, ternyata lihat truknya sebanyak ini nih. Nah ini di depan Pelabuhan Tanjung Perak ya, ini truk ini kayaknya lagi nunggu ini deh, nunggu kapal kayaknya ya, mungkin. Nah ini kita kesini nih guys. Sekarang udah pakai ini ya, pakai e-money. Oh sini ya, langsung aja ya. Tujuan kemana ini? Ke ini Pak, Waingapu, Dharma Kartika 5 ya. Silakan masuk. Oke. Terminalnya kemana Pak? Kenapa? Terminalnya sebelah mana ya? Jadwalnya jam berapa ya? Jam 6. Jam 6. Ah. Bapak tunggu aja, nanti Ya. ada informasi dari lewat pengeras suara. Oh ya, lurus aja ke sini ya. Itu ada rambu itu, Mm-mm. masuk ke kanan. Masuk ke kanan. Ya. Oke ya. Ya, Silakan. makasih Mas. Monggo. Wah, ramah banget petugas. Petugas ini di sini ya. Oh ini Dharma Kencana 5 nih teman-teman. Coba ya. Mas, kalau Dharma Kartika 5 kemana ya? Ini belum siap Bapak. Ya? Saya nunggu di parkiran dulu, nanti Ah. tunggu pengumuman Pak ya. Oh gitu, sini parkirannya ya? Belum Oke. ada kapalnya, juga belum Iya. siap. Oh, oke, makasih ya. Oke teman-teman, sekarang saya udah di ini nih teman-teman, di Pelabuhan Tanjung Perak ya. Saya lagi di dalam Surabaya Northway. Jadi kalau kalian mau masuk ke sini itu bayar Rp10.000 teman-teman ya, buat satu orangnya. Nanti dapat voucher 4.000 buat ditukar sama makan dan minuman. Nah ini di belakang kita nih teman-teman, ini udah ada kapal Dharma Kartika 2. Ini tuh yang ke Kartika 2 tuh kalau nggak salah ke Banjarmasin ya teman-teman, kalau nggak salah. Terus di sana itu ada Dharma Kencana 5, itu kalau nggak salah ke ini ya teman-teman, ke mana, yang ke Makassar ya, Makassar atau ke Balikpapan gitu, saya lupa, agak kurang apa. Nah di manakah kapal Dharma Kartika 5? Sepertinya belum ada kayaknya ya teman-teman, mungkin soalnya saya belum ngeliat, nggak tahu. Tapi kalau di sana ya ternyata misalkan ada di ujung ya, bisa jadi gitu teman-teman.
Ini sekarang masih jam 1 ya teman-teman, jadi kayaknya masih agak lumayan lama perjalanan waktu kita buat berangkat. Jadi ya udah, saya tunggu dulu aja di sini teman-teman sambil makan. Di dalam situ tuh ada AC-nya teman-teman, enak banget ya. Jadi ada smoking room, ada tempat makan. Jadi kita mau nunggu bebas, enak banget nunggu di situ. Terus smoking roomnya juga itu ada karpetnya, jadi bisa lesehan kali ya. Tuh. Nggak sabar rasanya pengen cepet-cepet ini, pengen cepet-cepet naik kapal. Oke teman-teman, nanti kalau udah waktunya kita naik kapal, kita lanjut lagi videonya teman-teman ya. Saya sekarang mau nyantai-nyantai dulu, istirahat dulu lah. Oke teman-teman, sekarang masih jam 2:30 ya teman-teman. Nah jadi kalian ya teman-teman, kalau mau masuk ke kapal lewat Tanjung Perak teman-teman, kalian jangan lupa ini nih. Ini tuh barcode buat masuk ke kapal teman-teman. Jadi ini tuh pas pelabuhan ya. Tadi saya pas pas ke dalam itu, pas masuk itu lupa ngambil ini. Bukan lupa, nggak tahu sebenarnya ya, karena waktu yang kesini pertama itu kan saya di sini tuh gate-nya belum otomatis teman-teman ya. Yang waktu ke Sumbawa itu naik Kirana 7 itu kan dia belum otomatis, masih ada penjaganya. Nah kalau sekarang tuh udah full otomatis, udah pakai kartu, jadi udah nggak ada petugas sama sekali gitu, dan nggak dikasih tahu harus ada pas ini. Tapi untungnya tadi saya nanya ke petugas yang di jaga gerbang Northway ya, yang di depan itu, yang di bawah di gerbang masuk ke Surabaya Northway ini. Saya nanya kalau bawa kendaraan masuknya dari mana, saya bilang. Nah, dia bilang dari sebelah barat katanya, jadi nanti ada masuk ke arah sana. Terus dia nanya, udah ambil barcode buat kendaraan belum? Wah, barcode apa? Saya bilang, ada di handphone kalau tiket. Bukan, katanya barcode khusus kendaraan pas pelabuhan. Nanti itu harus ditunjukin kalau mau naik kapal. Nah ini nih teman-teman ya, jadi tadi saya jalan lagi ke sana ya, karena kalau mau naik motor malas lagi keluar lagi kan. Motornya udah PW, udah enak. Dan saya jalan lumayan tadi jauh ya, keringetan juga kan, panas banget tuh, banyak truk lagi gitu teman-teman. Oke teman-teman, kapalnya udah ada nih. Kita lagi antri dulu buat masuk teman-teman. Nih kapal motor saya di sini lagi nunggu. Sekarang jam 3:04 ya teman-teman. Nah jadi seperti biasa kita masuk, ada gelangnya juga. Nah nanti karena saya ini kan dapatnya kamarnya kelas 1 teman-teman ya, jadi kemungkinan saya bakal upgrade ke kelas VIP kalau memungkinkan nanti di atas. Saya tadi udah nanya, bisa ternyata upgrade kelas di atas teman-teman, di resepsionis yang di dalam kapal. Wah gila, ini kapal gede banget sumpah. Oke teman-teman, kita tunggu aja, proses loadingnya masih lumayan banyak di belakang. Nanti kita kalau udah di dalam kapal kita lanjut lagi. Oh ya. Oke, kita masuk guys. Wah. Sip. Oke, kita masuk. Aduh, enak banget, adem guys. Aduh, kangen banget suasana kapal. Nah ini. Oke ini. Wah ini nih kapalnya kayak gini nih. Mantap ya. Setelah check-in di lobi kapal dan tukar kunci ya, dan kita harus deposit 100.000 dulu untuk kunci kamar yang saya pegang ini. Jadi nanti setelah kita keluar
dan mau meninggalkan kapal, deposit itu akan dikembalikan dan ditukar dengan kunci. Dan ini dia kamar saya, teman-teman. Ini adalah kamar kelas 1 seharga Rp670.000. Saya dapat satu orang satu kamar ya, dan ada wastafelnya juga. Nah, ini yang VIP, dia bisa untuk 2 orang dan kamar mandinya ada di dalam. Kalau yang saya kamar mandinya ada di luar, jadi cuma dapat wastafel aja. Ini adalah bagian depan dari kapal dan ini masih di lorong area kamar kelas VIP kelas 1 dan kelas 2. Seperti ini lorongnya. Mewah ya, dia pakai karpet. Ini jadi kayak lorong hotel bintang 3 ke atas, teman-teman. Kita lihat juga toiletnya seperti apa. Wow, ini kayak di mall toiletnya ya. Tuh, urinoirnya lebar-lebar, lagi gede-gede ya. Wastafelnya juga ada banyak. Tapi sayang, waktu jalan toilet ini rusak, jadi nggak bisa dipakai. Padahal ini dekat banget dari kamar saya. Kita coba lihat-lihat lagi area lain, dan ini adalah lobi di pinggir ya. Ini ruang podcast, dan di depannya itu ada playground buat anak-anak. Wah, jadi kalau teman-teman bawa krucil ke sini dijamin gak bakal kebosanan. Jadi kalian bisa ikut main sama anak-anak di situ. Maksudnya anak-anak bisa ikut kalian main di situ. Bukan. Anak-anak bisa main di situ, bapaknya main di sini sama ibunya. Gitu, teman-teman. Ini pemandangan dari atas kapal, dan ini kapal tingginya setinggi gedung terminal Tanjung Perak. Nah, ini adalah ruang ekonomi yang dikhususkan buat para pengemudi truk ya, teman-teman. Jadi kalau kalian bawa truk atau kalian ngerasa badan kalian segede supir truk, bisa tidur di situ. Ini lorong sampingnya seperti ini, dan ini adalah ruang ekonomi duduk sekaligus ruang buat dangdutan. Jadi kalau malam-malam di depan situ tuh suka ada dangdutan ya. Oke, teman-teman, sekarang jam 8:30, kapalnya sudah bergerak nih, teman-teman. Sepertinya sih sudah proses lepas sandar ya, teman-teman, karena di kamar nggak ada jendelanya, jadi nggak kelihatan. Dan kalau mau lihat jendela, kita harus ke ruang podcast teman-teman yang ada di seberang gitu ya. Jadi di kamar saya ini posisinya pas banget di tengah, jadi mau ke luar sana jauh, mau ke depan lihat dari anjungan ya teman-teman, itu juga lumayan jauh, jadi posisinya pas tengah-tengah gitu. Adalah karena saya udah ganti celana tidur teman-teman ya, jadi udah repot juga gitu, mau sana udah bersih segala macam, walaupun belum mandi ya, tapi karena kamar mandi yang punya VIP, punya kelas 1 dan 2 ini ditutup, teman-teman. Nggak tahu nanti dibuka apa enggak ya gitu. Jadi ntar kalau dibuka malam-malam lah paling saya mandi. Oke, selamat pagi guys, assalamualaikum. Ini hari keempat kita berpetualang, teman-teman. Ini kita ada di bagian atasnya kapal Dharma Kartika 5, teman-teman ya. Ini sunrise nih, sekarang masih jam 5:30 ya, 5:30 sunrise, dan kita udah masuk ke perairan Laut Bali ya. Ini masih di Bali Barat. Di sana Pulau Bali ya, teman-teman. Nah, jadi guys, ini kapal jalannya kenceng banget, lihat. Nah, semalam itu saya sempat dapat sinyal ya, teman-teman. Itu saya coba tembak pakai GPS, teman-teman ya. Saya tembak pakai GPS, itu kecepatannya ternyata bisa sampai 37 km per jam, teman-teman ya. Gitu. Bahkan top speednya itu nyampe di 39 km per jam. Wow. Berarti kehitungnya cepet ya, teman-teman. Kapal ini jalannya dibandingin sama Kirana 7 yang kemarin saya yang saya naikin ke Lombok, itu kan rata-rata hanya 23 ya, rata-rata 22 km per jam. Sedangkan ini bisa sampai di atas 30 km per jam, itu hitungannya kencang, teman-teman ya. Makanya kaget nih saya pas lihat ke bawah, ini jalannya cepet banget, gila nih kapal, emang kencang, sekencang itu, teman-teman.
Makanya kenapa Lombok itu bisa ditempuh hanya dalam waktu 18 jam kalau naik kapal ini, sedangkan naik Kirana 7 itu 22 jam. Padahal dia rutenya lebih cepat karena dia lewat kolongnya Suramadu ya teman-teman. Sedangkan ini kan dia nggak lewat kolong Suramadu, dia muter dulu ke atas gitu rutenya. Jadi naik dulu ke atas, keluar dari Madura, naik ke atas, baru turun lagi ke bawah. Jadi rutenya ini lebih jauh daripada Kirana 7 teman-teman. Sedangkan Kirana 7 kan motong ya, dia motong ke bawahnya Suramadu. Kalau ini dia nggak muat, karena lihat tiangnya aja setinggi gini nih. Tuh, dia nyangkut pasti ke Suramadu teman-teman. Dan ini kapal benar-benar kayak labirin ya. Saya mau naik ke atas ini susah banget nyari jalannya. Ada kali 15 menitan saya nyari-nyari jalan ke sini, nyari tangga ya. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia sarapan pagi kita nih. Jadi langsung diantar ke kamar ya teman-teman. Ini kita dapat nasi, terus ada ayam, tahu, mie goreng, telur rebus ya, ini telur bacem sama sambal, terus dapat air minum juga, sama ada ini nih puding nih kayaknya nih. Oke, kita makan dulu. Habis makan kita lanjut istirahat karena nggak ada sinyal juga teman-teman ya, bingung mau ngapain ya gitu. Jadi habis makan kita nggak tahu mau ngapain, gabut juga bingung karena nggak ada sinyal juga teman-teman. Di atas juga ternyata sinyalnya agak susah, jadi ya udah ya ngapain kayak ya, baca buku kayak atau apa gitu ya, kan ada perpustakaan. Nanti kita lanjut lagi aja kalau misalkan kita udah sandar di Lombok ya, di tempat transit yang pertama teman-teman. Sesuai janji teman-teman, saya akan membahas soal harga. Buat harga teman-teman, saya ini dapat tiket kamar kelas 1 sama kendaraan itu harganya 1.302.500, 1.302.500 ya. Nah, harga tertera sudah termasuk pas pelabuhan dan admin bank gitu. Nah, untuk harga kelas 1-nya sendiri itu harganya 600, kalau nggak salah ya 670.000 gitu, beda sekitar 80.000 sama yang VIP gitu. Kenapa nggak ke VIP? Karena habis teman-teman ya. Saya pesan di website itu sisanya kelas 1 waktu itu, terus udah gitu saya tadi di lobby mau upgrade ke kelas VIP, ternyata sold out. Ya udah, nggak apa-apa lah, kelas 1 juga udah lumayan. Jadi saya nyobain juga kelas 1. Nah, mungkin nanti pulangnya kita coba kelas VIP ya teman-teman gitu. Dan gimana caranya supaya kalian bisa dapat kamar yang seperti ini, yang satu orang satu kamar gitu ya. Jadi di sini itu kalau misalkan kalian sendirian datangnya itu pasti akan dikasih kamar yang satu orang dalam satu kamar selama persediaan masih ada. Jadi kalau kalian pengen dapat yang seperti ini, misalkan kalian udah booking nih kelas VIP atau kelas 1, nah itu kalian bisa datang duluan gitu, langsung naik ke atas teman-teman, langsung naik ke atas, langsung ke lobby, tukar kunci, deposit 100.000 ya teman-teman. Ada deposit 100.000 khusus untuk yang kamar kelas, yang kelas ya teman-teman, itu dapat harus deposit 100.000 gitu. Terus buru-buru aja gitu. Jadi selama persediaan masih ada dan kalian sendirian naiknya, itu pasti akan dapat kamar yang seperti ini gitu, kata masnya tadi. Terus kalau persediaannya habis gimana gitu, misalkan kalian sendirian nih tapi ternyata kamar yang seorang satunya udah habis ya, kalian akan dikasih kamar yang barengan sama orang lain gitu teman-teman ya. Jadi kalian bakal satu kamar dengan orang lain. Nah, kalau buat saya, daripada harus berdua sama orang lain di kamar gitu ya, mending kalian ngambil ekonomi aja sekalian gitu loh, yang bener-bener ramean gitu, satu ruangan isinya banyak orang gitu. Jadi kalau sekamar berdua kan awkward ya, apalagi yang nggak kenal gitu loh. Nah, kalau yang VIP juga sama seperti itu teman-teman ya. Jadi nah, yang kapasitas satu orang itu ada 3 ya. Jadi
VIP, kelas 1 dan kelas 2 gitu. Jadi tiga kelas ini tuh kalau kalian sendirian pasti akan dikasih kamar yang seorang satu gitu. Kalau VIP itu ada yang berdua teman-teman, kamar kelas 1 juga ada yang berdua. Terus kelas 2 itu kapasitasnya 1 orang, 4 orang, sama kalau nggak salah 8 orang. Terus ada lagi kelas 3 itu kalau nggak salah kapasitasnya paling sedikit itu 4 ya, ke 4 orang kalau nggak salah, 4 apa 8 gitu. Gitu sampai paling banyaknya bisa sampai 12 orang gitu. Nah, di sini tuh ternyata lumayan ada beberapa kamar ekonomi yang dia posisinya tuh agak terpisah gitu teman-teman, dan itu padat banget. Hari ini pelayarannya rame banget teman-teman, itu sampai kita jalan di lorong aja agak susah ya gitu, karena banyak yang dapat tiket ekonomi non-seat. Nah itu kalau non-seat itu ya biasa dia ngampar aja, ngampar pakai tikar, dia tidur di mana aja gitu. Nah sayangnya teman-teman ya, banyak tempat-tempat yang udah ada tulisannya padahal dilarang tidur di sini, kayak di ruang podcast tapi dipakai tidur gitu. Itu sebenarnya ya saya sih nggak masalah ya, cuman kadang-kadang agak ganggu juga gitu. Udah mah lorongnya sempit ya teman-teman, dipakai tidur, jadi kalau kita jalan terus papasan sama orang tuh agak susah gitu loh gitu. Terus ya mohon maaf ya, agak mengganggu keindahan kapal jadinya. Nah saran saya sih bagusnya harusnya ya teman-teman, ekonomi non-seat itu dikasih tempat khusus ya, atau sebisa mungkin dihilangin aja deh kalau menurut saya ya gitu, dihilangin dan udah aja diganti ekonomi duduk atau ekonomi tidur aja sekalian gitu loh teman-teman gitu. Jadi kapalnya tuh lebih rapih gitu, karena DLU itu kan sebenarnya identik dengan kapal yang lebih baik daripada perusahaan plat merah ya teman-teman ya gitu. Lebih bersih, lebih apa ya, lebih eksklusif lah gitu. Makanya saya senang gitu sebenarnya ini. Cuma ya itu setelah tadi jam 6 ya, habis maghrib, begitu saya keluar kamar, buset ramai banget gitu ya. Udah, tapi ya nggak apa-apa, ini jadi pengalaman aja. Tapi jujur buat saya teman-teman ya, kapal ini walaupun bagus tapi rasanya kurang homey ya dibandingin sama Kirana 7 yang kemarin saya pakai ke Lombok. Itu kayaknya tuh rasanya tuh lebih homey gitu. Salah satu faktornya adalah ini kapal gede banget teman-teman ya. Itu saya muter-muter nyari kantin yang udah saya incer tuh sebelum naik gitu ya. Ya karena di sana jual aqua gede, sampai kesasar teman-teman ya, bener-bener apa ya, jadi membingungkan. Layout kapalnya itu bener-bener bingungin gitu. Kita dari tempat ruang ekonomi duduk teman-teman ya, yang biasa ada dangdutan itu ternyata nggak bisa langsung ke bawah gitu, harus keluar dulu baru nah baru setelah keluar baru ada tangga ke bawah gitu. Jadi nggak bisa langsung dari dalam ruangannya langsung ke bawah tuh nggak bisa ternyata begitu teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini jadi pengalaman. So far ya kapalnya enak sih teman-teman ya, kapalnya enak, bersih. Nggak tahu nanti setelah berjalan beberapa lama, saya nggak tahu, tapi oke lah buat apa ya, kalian berlama-lama di sini, apalagi kalau kalian dapat kamar yang seperti ini ya oke lah, lumayan oke. Cuma sinyal susah ya teman-teman kalau di ruang kelas 1 kayak gini, karena dia posisinya di tengah lorong dan decknya juga bukan di deck atas, jadi agak susah sinyal gitu. Di kamar ini saya cuma dapat 2 bar, kadang-kadang 1 malah. Ini belum berangkat, apalagi ntar udah jauh dari ini ya, dari pulau, itu pasti bakalan susah banget sinyal gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah di Bali nih teman-teman ya. Ini di depan kita ini ada Gunung Agung ya. Ini Lombok di sebelah sana. Ini sudah dekat sih sebenarnya ke Lombok, mungkin sekitar 2 jam lagi kita sampai di Lombok ya teman-teman. Oke teman-teman, ini makan siang kita nih jam 12:30 ya. Ini dianterin teman-teman. Ini ada ikan, ini ada teri, telur, ini ada tempe juga nih teman-teman, dikit.
terus dikasih air mineral sama ini ada sayur ya teman-teman, sama pisang gitu. Ini makan siang kita. Oke, kita makan dulu. Oke teman-teman, sekarang kapal kita akan bersandar di Pelabuhan Gilimas nih teman-teman ya. Sekarang jam 1:30. Kita sampai di Pelabuhan Gilimas 1:30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, ini kapal kita nanti didorong nih teman-teman sama ini ya, dipandu nih sama tugboat. Nah, ini kapal tunda nih, kapal tunda Anggada namanya. 15. Tuh lihat, dar. Nah, didorong gitu. Nah, ini krunya udah siap-siap teman-teman ya. Nanti kita akan merapat di dermaga yang ini, di depannya kapal City Line ini ya teman-teman. Ini lagi masih proses dorong ya dari kapal tugboat yang tadi, kapal tunda. Wah, kangen ya sama pelabuhan ini. Ingat waktu WJ6 ya teman-teman ya, yang ke Sumbawa. Oke teman-teman, sekarang kita masih di Pelabuhan Gilimas ya. Nah, jadi teman-teman, di kapal ini tuh nggak cuman buat ngangkut kendaraan biasa doang ya teman-teman. Jadi alat berat juga bisa nih. Ini di depan kita ada beko dan ada Vespa ya teman-teman, rombongan Vespa nih. Ini kayaknya pada mau touring ke Sumba juga nih. Ini platnya plat Sulawesi semua nih. DD, DW ini dari ini ya, Parepare ya kalau nggak salah. Terus itu DMB juga, ini DD juga nih kayaknya dari Makassar teman-teman ya. Anak-anak Vespa dari Makassar pada mau ke Sumba kayaknya. Ini ada beko juga, ini baru nih, bekonya brand new teman-teman. Nah, ini nih yang kemarin yang bikin lama nih. Gitu. Oke teman-teman, kita tunggu kapalnya buat lepas sandar ya teman-teman. Oke, makan malam guys. Nih diantarinya tadi barusan ini jam berapa ya? Jam 7 ya teman-teman, sekitar jam 7-an. Makan malam ini dapat sayur. Ini kayaknya bakso nih teman-teman ya. Nah, ini kayak daging nih, kayak apa ya? Daging bakar gitu kali ya. Sambal, semangka sama air mineral. Nah, ini makan malamnya oke nih, dapat daging beginian deh. Oke, kita makan dulu. Ini berarti ini adalah ya hari kedua saya di kapal teman-teman ya, malam kedua di kapal. Oke, yuk kita makan dulu. Selamat pagi teman-teman. Di depan kita ada Pulau Sangiang ya teman-teman. Nah, Pulau Sangiang ini adalah salah satu gunung berapi yang ada di Provinsi NTB. Dan dia posisinya ada di tengah laut. Nah, itu Pulau Sumbawa di sebelah situ. Wah, kangen juga sama Sumbawa ya. Oke teman-teman, di depan kita itu di seberang situ ya ada Pulau Komodo nih teman-teman. Kita lihat ya. Isi ya. Nah, ini dia nih Pulau Komodo di depan kita. Waduh, merinding ya. Gak nyangka aja gitu bisa nyampe ke sini. Mudah-mudahan nanti someday kita bisa main ke Pulau Komodo ini ya teman-teman. Ya barangkali di Wonder Journey yang entah keberapa mungkin bisa main ke sini atau mungkin nanti sama keluarga ya. Tapi yang pasti bisa lewat sini gitu ya. Ada di pulau-pulau yang indah ini tuh sakral banget rasanya teman-teman. Oh gila, keren sih. Nah, itu di sana Samudra Hindia teman-teman ya, laut lepas. Oke teman-teman, sekarang kapalnya udah sandar ya di Pelabuhan Waingapu. Saya mau siap-siap turun teman-teman ya. Jadi buat
episode kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih nih udah nemenin perjalanan saya dari Surabaya sampai ke Waingapu. Ini perjalanan yang epic banget sih. Ini perjalanan yang sangat memberikan pengalaman teman-teman ya. Walaupun sebenarnya kalau kayak di sini nih di kapal ini saya agak kurang berinteraksi sama orang ya teman-teman, karena ramai banget. Beda dengan di Kirana 7 waktu ke Sumbawa itu banyak interaksi sama orang. Kalau ini nggak terlalu banyak sih gitu, tapi tetap enjoy, tetap menyenangkan, apalagi pemandangannya juga bagus ya teman-teman gitu. Jadi bikin saya nggak sabar ini. Sebentar lagi kita akan turun di Sumba dan sebentar lagi saya akan menginjakan kaki di Pulau Sumba, salah satu destinasi wisata yang sangat saya impikan teman-teman. Saya pengen banget ke Sumba dan alhamdulillah kesampaian. Aduh, agak deg-degan juga ya rasanya, kayak gitu, excited banget. Ini sampai saking excitednya sampai mules tuh gitu ya. Jadi ya biasalah namanya kalau kita lagi lagi excited itu kan entah ada hormon apa yang melonjak drastis, adrenalin mungkin ya, jadi bikin sampai agak-agak mules gitu. Tapi kita lihat nanti teman-teman di episode berikutnya seperti apa petualangan saya di Pulau Sumba. Nah jadi buat hari pertama ini di Pulau Sumba teman-teman, saya mungkin akan explore daerah-daerah yang nggak terlalu jauh dari kota Waingapu dulu gitu. Nah rencananya besok saya mau bertolak ke Waikabubak teman-teman ya. Jadi saya mau explore daerah-daerah yang tempat-tempat yang ada di daerah Waikabubak. Ada Waikacuri ya, Waikacura itu air terjun yang viral banget, yang keren banget. Ada air terjun di tengah sawah. Udah gitu ke desa adat Praijing, terus ada pantai Watu Bela, rencana mau ke situ juga. Kita lihat besok ya teman-teman di episode berikutnya seperti apa explore Sumba kali ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode 3 perjalanan saya di Wonder Journey 9 explore Pulau Sumba. Jangan lupa di like kalau suka, jangan lupa juga di subscribe kalau belum teman-teman ya. See you di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.